Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Sunan Kudus. Kali ini kami akan membahas tentang biografi singkat Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang tergabung dalam Wali Songo, seorang waliullah yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, bagian barat tepatnya di Cirebon. Sunan Gunung Jati atau yang biasa dikenal dengan Raden Syarif Hidayatullah merupakan salah satu dari ulama besar Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Raden Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim, seorang pengusaha Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga, Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang telah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaib. Dalam usia yang begitu muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa dan berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah Jawa, leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Pada awal kedatangannya, Raden Syarif Hidayatullah sering dianggap juga sebagai Fatahillah. Padahal kedua orang ini berbeda. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran, keturunan Mesir, dan mengemban Islam di daerah Jawa Barat. Sedangkan Fatahillah merupakan pemuda Pasai yang dikirimkan Sultan Trigana untuk membantu Sunan Gunung Jati dalam melawan Portugis. Hal ini dibuktikan dengan makam Tubagus Pasai atau Raden Fatahillah di dekat makam Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1475, Sunan Gunung Jati bersama dengan ibunya Syarifah Mudaib datang ke Jawa Barat. Namun sebelum ke Jawa Barat, beliau mampir terlebih dahulu ke Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Namun setelah itu Syarifah Mudaib datang kepada gurunya yang telah wafat, Syekh Datuk Kahfi, dan menetap di Gunung Jati supaya dekat dengan makam gurunya. Setelah itu Sunan Gunung Jati dan ibunya meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi. Hal ini menjadikan Raden Syarif Hidayatullah dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1497, Sunan Gunung Jati diserahi Nairi Carubana untuk dipimpinnya karena Pangeran Cakrabuana sudah lanjut usia. Di saat itu pula Sunan Gunung Jati menikah dengan anak dari Nyai Pakunwati. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah sudah menonjol dalam pengetahuan agama, kecerdasan, dan luasnya wawasan, dan dia juga memiliki akhlak yang baik. Dia belajar ilmu agama di Mekah, Baghdad, Gujarat, dan Palestina. Selain itu, dia juga belajar pada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta dan di pesantren Amparan Jati, berguru kepada Syekh Datuk Kahfi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nur Jati. Sebenarnya sebelum memutuskan menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, Syekh Syarif Hidayatullah ini telah ditunjuk sebagai penerus ayahnya di Mesir. Namun jiwa pembelajar dan keinginan kuat untuk menyampaikan ajaran agama Islam sejauh yang bisa dijangkau membuatnya menyerahkan jabatan itu kepada adiknya Syarif Nurullah, sedangkan dirinya sendiri memulai perjalanan untuk menuju Pulau Jawa sekaligus tempat kelahiran ibundanya. Maka pada tahun 1470 Syarif Hidayatullah memulai perjalanannya. Dalam perjuangannya ini, tantangan terbesar yang harus Sunan Gunung Jati tanggung adalah kenyataan kalau eyangnya sendiri belum memeluk agama Islam. Sebagaimana diketahui, munculnya Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.
khususnya bagi orang-orang pedalaman dan kerajaan-kerajaan yang masih memegang teguh budaya Hindu-Buddha. Oleh karena itu, saat akan memulai dakwahnya dengan kerendahan hati, Sunan Gunung Jati menemui eyangnya yaitu Prabu Siliwangi untuk meminta izin. Kau boleh menyebarkan ajaran baru di sini, tetapi jangan dengan paksaan. Jangan sampai karena beda bahasa dalam sesembahan darah tumpah ke bumi. Bumi dan langit tak akan merestui kepada siapa saja yang datang untuk saling menghinakan. Pesan itulah yang Sunan Gunung Jati pegang dan erat. Dalam menyebarkan agama Islam, dia memilih metode lemah lembut dan kekeluargaan. Kearifan, budi, dan akhlak itulah yang pada akhirnya membuat banyak masyarakat mulai mengikuti ajaran Sunan Gunung Jati. Apalagi sejak Sunan Gunung Jati diamanahi untuk melanjutkan kepemimpinan di pesantren Aparan Jati setelah Syekh Nur Jati meninggal. Hanya saja berjalannya hari, Sunan Gunung Jati menyadari dalam memperjuangkan Islam ternyata tidak hanya bisa memakai cara lemah lembut, karena banyak orang-orang dari kerajaan Hindu-Buddha yang mulai merasa terganggu dengan Islam yang mulai berkembang pesat, baik itu dari pihak Majapahit juga kerajaan di Pajajaran. Apalagi sejak Sunan Gunung Jati membangun hubungan baik dengan Kesultanan Demak, mereka berusaha menjatuhkan pengaruh Islam dengan berbagai cara. Disebutkan di lain kisah bahwa Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Adam dengan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Asmad Khan yang lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Selama masa berdakwahnya, beliau tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon karena beliau menjabat sebagai Sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Berbeda dengan sunan-sunan lainnya yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya, penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Berstatus sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi wali songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah kerajaan Giri, namun kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pemerintahan yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian lainnya. Tercatat ada 4 keahlian utama yang dimilikinya, yaitu ahli pendidikan.
Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. Beliau akan masuk ke dalam pelosok-pelosok desa guna memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat setempat yang kondisi ekonominya kurang baik. Berkat cara mengajarnya yang piawai inilah, para muridnya yang berasal dari luar daerah bahkan rela datang ke Cirebon pada malam Jumat setiap 1 bulan sekali untuk mendengarkan pengajian dari Sunan Gunung Jati. Hingga kini, tradisi menggelar pengajian sebulan sekali masih ada dan banyak yang melakukannya meski yang mengajar bukan Sunan Gunung Jati. Yang kedua, ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa. Tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa. Hal ini dikarenakan beliau merasa harus menguasai bahasa lain supaya memudahkan dalam berkomunikasi, berdakwah, hingga membuat kesepakatan politik nantinya dengan pihak lain. Yang ketiga, ahli ilmu kedokteran. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala-gejala yang dimilikinya hingga bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. Konon ada yang menceritakan kalau beliau pernah bertemu pasangan suami istri yang berselisih paham mengenai perut istrinya yang membesar. Sang suami mengatakan kalau istrinya hamil, sementara sang istri mengatakan kalau dirinya tidak hamil. Mereka pun memutuskan untuk datang ke Sunan Gunung Jati, dan saat diperiksa ternyata perut yang membesar tersebut adalah karena tumor. Setelah mengetahui adanya tumor dalam perut tersebut, Sunan Gunung Jati mengeluarkan tumor tersebut tanpa operasi bedah. Yang keempat, ahli strategi perang. Keahlian lain yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi perang. Menjadi Raja Cirebon membuatnya perlu menguasai strategi perang supaya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Berkat kelihayannya dalam berstrategi perang, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, dan Talaga. Beliau bahkan bisa menguasai Sunda Kelapa. Bisa dikatakan kalau wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon bisa mencapai seluruh Jawa Barat dan hampir separuh Jawa Tengah berkat strategi perang darinya. Itulah sekilas cerita sejarah mengenai Sunan Gunung Jati. Semoga bisa belajar banyak dari kisah hidup pemimpin Wali Songo ini. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari biografi singkat Sunan Gunung Jati. Dan semoga yang menonton video ini bisa berkumpul di surganya Allah kelak bersama beliau Sunan Gunung Jati, yang tak lain adalah Syarif Hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.